kunci sukses era digital kini tiba. Belajar giat, janganlah patah daya. Masa depan di tangan kita semua. Hari ini kita semua berkumpul di sini untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik kita sebagai seorang pendidik maupun sebagai orang tua, ya Bu. Kita ikuti pelatihan dengan tema Talent DNA Kunci Sukses Pendidikan di Era Digital. Adapun susunan acara pelatihan kita hari ini adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan materi, tanya jawab, terakhir penutup, doa bersama, dan diakhiri dengan sesi foto. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali. Selanjutnya, ya, acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Titik Sumati pada beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama konfirmasi narasumber kita Ibu Titus Sugiarti SP, ME, PCS, PS. Itu nanti dijelaskan. Biasa kalau di dunia pendidikan, saya mungkin sudah pernah melihat. Kemudian beserta pendampingnya Ibu Tasya, ya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Strategik dari Sensi Penambaran 15 pagi, juga dari komite dan orang tua murid. Ya, pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dalam keadaan hujan, mudah-mudahan hujan ini membawa berkah untuk kita, ya. Amin. Segala sesuatu yang diturunkan Allah pasti ada manfaatnya, ya. Kita bersyukur alam hari ini bisa melaksanakan kegiatan pelatihan kita hari ini. Walaupun dalam cuaca yang mendung, tapi enak, jadi sejuk ini di ruangan ini, jadi sejuk tanpa AC, ya. Salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita telah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terus pertama kami mengucapkan selamat sekolah kami Sedang Cibinong Muara 15 pagi. Selamat datang tadi, ya. Salam kenal dari kami. Terima kasih atas, kalau bicara bahasa Inggris agak kurang gitu. Kalau teorinya bisa, karena bagus segalanya, ya. Jadi pada intinya di sini kita ingin menggali punya apa sih potensi yang ada di diri kita, ya. Kita mengenalinya, kemudian potensi yang ada di diri kita itu tidak bisa dengan
bisa dengan sendirinya. Tentunya perlu adanya pelatihan, perlu kolaborasi, perlu digali gitu, sehingga nanti kita ketika melakukan suatu action atau tindakan nyata itu sudah tidak punya rasa percaya diri gitu ya, kayak gitu ya intinya gitu. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita semangat ya, walaupun seperti saya di usia sudah di atas usia emas itu 50, insya Allah semangat tuh. Agar kenapa? Karena sekarang di era digitalisasi ini kita harus mengikuti zaman ya. Kalau tidak bisa kita ketinggalan zaman. Dan sekarang kita mau masuk sekolah aja digital, kita mau lamar kerja digital, belanja juga digital. Tinggal klik dari rumah udah dikirim barang ya. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman di era digital ini, terutama juga untuk anak-anak kita di sekolah. Mudah-mudahan dengan apa yang didapatkan dari pelatihan ini juga berimbas dalam pembelajaran di kelas untuk anak-anak kita, actionnya nanti gitu. Mungkin itu yang dari saya. Juga permohonan maaf dari kami bila dalam penyambutannya masih banyak kekurangan ya Bu, mungkin dari perhatian kami atau mungkin ya jamuannya mohon kita maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita ya kita bisa mengambil manfaatnya ya. Ibu, marilah kita masuk ke acara inti kita, yaitu paparan materi tentang talent DNA, tujuan dan apa manfaatnya. Baik kita sebagai seorang pendidik dan juga kita sebagai orang tua. Ya, terima kasih. Silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Siap. Sudah berbahagia hari ini? Alhamdulillah. Jadi kalau tadi kata Bu Titi ya Bu ya, selamat siang Bu Titi dan Bu Win untuk dari Kepala Sekolah SD Negeri Muara 15 Pagi. Jadi hari ini kita nggak dikasih PR ya Bu ya, tapi hari ini kita bersenang-senang Ibu-ibu semua. Baik, perkenalkan dulu, saya Tatia Anjani, konsultan dari ISU Consulting, dan di sini saya sudah ada Coach Cucu Sugiyarti. Dan untuk memulai di siang hari ini, kita energize dulu ibu-ibu semua. Jadi mari kita mau mulai dengan permainan games. Gitu. Kok pada lemas ibu-ibu? Capek Bu. Apa itu capek? Capek habis bagi rapor. Oh gitu. Mau berat mah. Duduk doang. Lelah ya Bu ya. Tapi kita harus tetap semangat Bu. Jadi sebenarnya walaupun udah siang, kita selalu semangatin dengan pagi. Karena apa? Karena agar semangat kita selalu pagi. Jadi nanti ketika saya bilang selamat pagi, Ibu menjawab pagi, pagi, pagi. Oke Ibu? Siap. Selamat pagi Ibu. Pagi. Baik. Oh ada Bapak juga ya. Gak apa-apa Selamat udah. pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Luar biasa. Kalau SD Cipinang Muara 15 ini apakah ada yel-yel tertentu, Ibu? 15 Jaya, yes. Tidak ada. Yes. Gimana kalau kita bikin yel-yelnya sekarang, Bu? Ya boleh. SD Negeri Cipinang Muara 15 Pagi Jaya. Gimana? Libel adalah singkatannya gitu ya. Oke, berarti ketika saya bilang SD Negeri Cipinang Muara 15 Pagi Libel, gitu ya Bu ya. Oke, mulai. Jadi dari panggilan pagi kemudian langsung ke Libel, gitu ya Bu ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. SD Negeri Cipinang Muara 15 Pagi Libels
Jaya, Jaya, Jaya. Oke. Jaya, Jaya, yes. Berapa ya sekarang? SD Negeri Cipinang Muara 15 pagi. Jaya, Jaya, Jaya. Oke, keren banget. Oke, jadi ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang ada di sini, kita mulai dengan permainan agar kita semua semangat ya. Karena tadi habis ambil raport, oh di sini juga ada Parai, semangat parai. dari orang tua murid, ada orang tua murid, ada komite. Baik, gimana Bu untuk udah menerima hasil Semangat. hasil raport anaknya? Masya Allah ya Bu ya, keren ya pastinya. Jadi kita mulai dengan permainan. Nah ini ada Bapak dan juga Ibu, bisa berpasangan dua-dua. Ya. jadi Ibu, Bapak, nanti ada yang berperan menjadi mobil dan ada yang berperan menjadi motor. Sudah bisa saling berpasangan dan memilih salah satu, ada yang berperan menjadi mobil dan ada yang berperan menjadi motor. Sudah Bu? Oke, sudah memilih? Ibu dan Bapak di sini yang menjadi motor dan menjadi mobil bisa berdiri semuanya terlebih dahulu. Motor, anak motor. Sudah, kita tentukan Bu menjadi motor atau mobil. Baik, jadi gini Bu, jadi tangan kepalkan tangannya saling berhadapan. Ya, betul. Kepalkan tangannya, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Ini agak, nah gitu betul. Iya betul Ibu. Ini jangan terlalu dekat Ibu. Nah, jadi Ibu, ini latihan ya. Ketika saya bilang mobil, jadi yang motor akan menangkap tangannya yang mobil, dan yang mobil harus menarik. Ya, oke. Menginjak. Baik, sekarang kita latihan ya Bu ya. Oke, siap-siap Ibu dan Bapak semua. Sudah siap Ibu-ibu dan Bapak? Sekarang kita akan berjalan di Jalan Cipinang dan bertemu dengan 3 mobil. Apakah ada yang terkenal? Oke, baru latihan Bu. Oke Ibu. Jadi di SD Cipinang Muara. Oke, sudah siap? Sudah siap Ibu? Kalau yang dipanggil motor, berarti yang mobil menangkap. Iya. Ya, betul. Oke, Susah tuh. sudah jelas Ibu dan Bapak semuanya? Baik, kita mulai ya Bu ya. Di SD Cipinang 15 ada 28 motor. Oke, Bapak yang dapat ya Pak ya. Baik, sekarang satu kali lagi nih Bu. Satu kali lagi. Di Jalan Cipinang ada 8 bus dan 10 mobil. Wah, ada ibu yang menang ya Bu ya. Ini namanya siapa? Itu yang menang apa yang kalah? Oh, satu salah. Baik ibu semua, terima kasih untuk permainannya, bisa duduk kembali. Baik Ibu dan Bapak semua, di siang hari ini kita dari ISU dan Consulting akan sharing ya Bu Cucu ya, terkait gimana sih dari talent DNA sendiri, apa itu talent DNA,
dan talent DNA menjadi sukses pendidikan di era digital. Baik, langsung saja kita perkenalkan untuk pemateri kita. Ini ada Ibu Cucu Sugiyarti SEME CCS CPS yang sudah 25 tahun experience di commercial sales coaching training management. Dan Bu Cucu ini adalah public speaking certification, dia adalah seorang coach dan senior consultant, talent DNA coach, hipnoterapis juga, account manager, dan masih banyak lagi ya sertifikasi dari Bu Cucu Sugiyarti ini. Dan consulting experience sangat banyak. Dan yang di bawah ini ibu-ibu semua, di sini adalah talenta atau talent DNA dari Bu Cucu. Talent DNA ya gitu ya. Nah, siang hari ini kita akan melihat apa sih talent DNA, dan nanti pasti talent DNA itu tes darah atau seperti apa. Namun nanti akan dijelaskan langsung oleh expert kami Ibu Cucu Sugiyarti. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Ada yang sudah? Yang ada gedungnya di Simatupang. Iya betul. Gedungnya ada di mana namanya? Ari Ginanjar. Simatupang. YouTuber. Iya Pak Ari Ginanjar Agustian. Jadi kita ini adalah leadership training, kemudian Ari kita Ginanjar. ada formal education, ada informal education, consulting, Yes, tourism, property, full teknologi, arsitektur, insurance, dan banyak banget untuk perusahaan kami di ESQ4. Ada ESQ Leadership Center, Consulting, AI Talent Management, Talent DNA, Medina Catering, Universitas Ari Ginanjar, ada Negara, dan Oke, langsung saja kita sambut Ibu Cucu Sugiyarti. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi Sumarti SPD selaku Kepala Sekolah di Cipinang Muara 15. Kemudian juga kepada Ibu Windarti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Komite. Mama Hairan yang mana Mama Hairan? Oke. Tepuk tangan untuk Ibu Bapak semua yang hadir di siang hari ini. Oke, selamat ya, dan atas semangatnya siang-siang walaupun setelah lelah katanya ya tadi membagikan rapor. Orang tuanya pada hadir nggak Ibu Bapak? Hadir ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Jasa yang tidak terhingga itu adalah sebagai seorang guru. Betul nggak Ibu Bapak? Ya, insya Allah. Dan pahalanya insya Allah ngalir terus untuk Ibu Bapak. Keluarga saya Ibu, Bu Titi, Bu Win, saya sendiri sangat dekat dengan profesi guru, karena di lingkungan keluarga saya, ibu saya sebagai seorang guru. Karena saya beberapa seorang guru sampai ke kepala sekolah juga, kemudian juga beberapa dosen gitu ya. Jadi saya sangat lekat dengan profesi ini. Profesi yang sangat-sangat mulia, insya Allah ya, Ibu Bapak Guru sekalian. Thank you. Tadi Mbak Takia sudah membawa kita apa tadi? Bersenang-senang ya? Oke. Saya nggak mau kalah nih sama Bu Win. Bu Win tadi kan kasih pantun ya? Belum. Oke, saya kasih pantunnya dulu juga. Kamis datang membawa inspirasi. Guru hadir jadi cahaya jiwa. Dengan talenta DNA, potensi digali. Setiap insan bersinar sesuai fitrahnya. Hari Kamis hati berseri. Guru membimbing penuh makna. Talent DNA membuka jati diri. Arahkan langkah menuju karya terbaiknya. Ya, rasa-rasanya belum tahu talent DNA udah tahu nih maknanya ke arah mana. Betul nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, Ibu Win, Ibu Kepala Sekolah, Bu Titi, Bu Win kasih PR ke saya nih. Tadi talent DNA sebagai kunci sukses di era digital. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lepas nggak sekarang dari digital? Tidak ya, anak-anak kita ada yang punya anak di bawah 5 tahun, masih punya putra putri di bawah 5 tahun? Iya, ya cucu ya Bu ya. Oke, mereka udah main gadget nggak? Ya, mereka udah kenal loh sama gadget gitu ya, dan luar biasa begitu ya. Rasanya sebagai orang tua, sebagai guru,
sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik, begitu. Betul? Oke, kita akan kenalan gitu ya dengan talent DNA. Apa sih yang membuat talent DNA itu bisa membuat jati diri mereka itu menjadi lebih baik? Jadi nanti ada 3E ya, di dalam rumusannya nanti ada 3E. Boleh kita kenalan dulu? Ini boleh dilewat dulu, tapi nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, ada yang kenal 4 Rudy yang sangat populer ini? Oke, Bu Wi mungkin susah ya lihatnya sama Bu Titi ya. Nah, di sini ada siapa aja? Yang paling kiri siapa, Bapak? Oke, itu presiden kita, pasti sangat populer lah ya. Oke, presiden keberapa? Ada yang masih ingat nggak? 7. Satu. Ketiga ya, setelah Pak Soeharto ya. Oke, betul. Yang berikutnya Pak Rudi Hartono, ada yang kenal nggak? Bulu tangkis. Oke, berarti ada zamannya ya pada saat itu beliau menjadi salah satu legendaris bulu tangkis. Yang berikutnya siapa? Penata rambut. Kalau perempuan langsung ingat ya. Oke, dan yang paling kanan? Oke, chef ya, seorang chef yang sangat terkenal sehingga membuat masakan atau dapur menjadi panggung yang sangat istimewa dan membangun cita rasa yang luar biasa, betul? Oke ya, jadi namanya sama-sama Rudy, betul nggak? Namun keempat Rudy ini ekspertisnya berbeda, memiliki keahlian berbeda-beda, memiliki karya luar biasa yang berbeda-beda, begitu ya. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang saya ingin tanya nih di sini, kita akan melihat di bagian mana kita sangat baik, begitu ya. Nah, kita boleh berdiri kalau misalnya pernyataan yang ada di depan sini sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Oke? Paham? Ya, sip. Silakan Bapak Tia. Nah, raise. Oke, boleh berdiri, nyaman nggak? Atau raise aja? Aja. Ibu mager ya. Tapi kalau nanti udah ngantuk-ngantuk dikit saya minta berdiri ya. Oke, raise hand boleh ya. Jika Bapak Ibu selalu serapi seperti ini. Memastikan lemari pakaian tersusun rapi, pakaiannya disusun berdasarkan warna bahkan. At least rapi lah, rapi. Oke. Yang rapi angkat tangan. Oke. Atau minta dirapikan juga ya. Ketahuan. Oke, boleh. Next. Boleh raise hand jika Bapak Ibu selalu menulis hal yang selalu akan dilakukan. Checklist ya. Even itu di hari libur, silakan. Tulis. Ibu guru bikin tulis ya, bikin ya. Oke. Hanya 2. Oke. Bapak Ibu, jika selalu melakukan seperti ini, berbincang-bincang dengan siapa saja pada saat ketemu orang. Orangnya maksudnya orang yang belum kenal ya. Iya. Mau itu di supermarket, mau itu di bioskop gitu ya, atau di Jakarta gitu ya, tiba-tiba atau di LRT gitu ya. Ya, atau memulai. Enggak, Ibu ya, Mbak ya, Ibu ya, oke. Dimanapun ya. Oke, next. Oke, merapikan tempat tidur, membereskan barang-barang sebelum meninggalkan rumah. Ibu, oke. Jangan. Jujur ya. Kalau kesiangan nggak rapi. Baik, Bapak Ibu perlihat di sini. Ini kalau misalnya kita nampak sebuah objek ya yang bagus gitu, kita tuh berkali-kali pengen fotonya gitu sampai sempurna. Oke, kayaknya ini banyak ya yang lainnya. Oke, walaupun di sini nggak ada lift di SD kita, tapi ibu seringkali mungkin ke mall, ke kantor mana, ke rumah sakit mana gitu ya, nggak ada liftnya. Kalau misalnya nonton tombol lift, itu berkali-kali ada nggak? Oh gitu. Padahal kita udah tahu tuh pencet pertama kali, dalam lagi, pencet lagi gitu. Ada ya?
Oke, nah ini nih ya. Ini berapa banyak nih di sini yang seperti ini. Susah untuk mengatakan tidak ketika seseorang meminta bantuan. Susah nolak. Nggak enakan. Oke. Siapa lagi? Ya, Ibu. Oke. Apa? Kira-kira itu ciri-ciri apa ya? Nah, mengapa sih nggak semuanya raise hand? Mengapa sih nggak semuanya angkat tangan? Kenapa kira-kira Bu Pak? Kenapa? Egois. Karena kita semua berbeda. Iya nggak? Berbeda ya. Seperti tadi Rudi punya cerita gitu ya. Next. Oke. Bapak Ibu semua, boleh kita refleksi sedikit gitu ya. Kenapa sih kita berada di kelas ini siang-siang habis ambil rapor gitu ya? Apa sih sebenarnya harapannya dan ekspektasinya begitu ya? Niatnya dan harapannya apa? Boleh berbagi dulu ya. Ada mic? Apa ya? Cuma dia di sini doang. Kan dapat voucher. Ya, dapat voucher Bu, benar. Terima kasih. Pertama memenuhi kuota. Masya Allah. Saya tanggung jawab. Ketika penasaran. Oke, alhamdulillah ya. Yang ketiga menarik ya. Oke. Kita ada di sini. Kalau menurut saya karena kan sesuai temanya ya, kita ingin mencari talent kita. Karena kan sesuai temanya ya, jadi biar tahu kayak tadi kita ini tuh apa sih sebenarnya? Karena kita sendiri mengenai diri kita sendiri seperti kelihatannya. Kita udah merasa kita kenal diri kita, tapi kenyataannya belum sebegitunya kenal. Oke, good. Thank you. Kalau yang menjawab nanti disebutkan nama dulu ya. Jadi dapat voucher kali ya. Pajak ibu. Apa sih? Lagi. Saya. Apa tadi apa tadi? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan. Dan juga seperti yang ibu-ibu yang yang pertama adalah satu, saya penasaran juga apa sih yang akan ditampilkan. Terus yang kedua, kalau dari segi pelatihan ini adalah pelatihan pertama yang bentuknya seperti ini. Oh gitu. Judulnya. Yang lain biasanya pelatihannya biasanya pembuatan ATP, modul, kan? Terus dan lain-lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan sekolah dan kelas. Nah ini berhubungan dengan diri kita sendiri. Kita jadi penasaran. Iya. Oke. Terus ya buat Bu Anita, Bu Suryani dan Pak Zaki. Biasanya begitu ya. Yang pertama motivasi secara IQ begitu atau physical motivation. Kami sering menyebutnya adalah strong why begitu. Yang kedua adalah motivasi terkait dengan emosional, dengan sisi EQ begitu ya, atau kami menyebutnya big why. Dan satu lagi adalah sisi yang masuk kepada spiritual atau grand why. Nah, boleh Bapak Ibu juga sharing, mangga silahkan apa sebagai seorang guru, sebagai seorang pribadi begitu ya, terkait dengan tiga motivasi ini. Ingin mungkin secara pribadi apa, atau putra putri didiknya, anak didiknya, atau anak pribadi sendiri pengen seperti apa dan seterusnya terkait dengan tiga hal ini. Ada yang mau sharing? Budin. Ya. Kalau saya mungkin kasih boleh contohkan gitu ya. Kalau yang terkait dengan strong why bisa jadi kita ingin anak-anaknya yang cerdas misalnya, atau diri kitanya yang bisa berkualitas kali ya, berkembang, terus bertumbuh gitu ya. Kita juga ingin dari sisi, let's say dari sisi benefit gitu ya, bisa mendatangkan uang tambahan. Kan kalau dari sini pasti sudah ada gaji ya, sebagai guru di DKI keren banget kan gajinya, ya nggak sih? Oh no. Alhamdulillah. Disyukuri, betul. Nah, dari sini adalah strong why, sisi materi. Bisa jadi tadi kita yang lebih bertumbuh atau putra putri kita, anak didik kita lebih bertumbuh, gitu ya, dan menghasilkan sesuatu yang sifatnya ini. Yang berikutnya, kita sebagai pribadi, sebagai orang tua, sebagai guru, pasti senang nggak sih kalau punya anak didik yang
luar biasa, yang bertumbuh, yang berkembang. Happy nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Pasti ikut bahagia, ikut senang gitu ya, ikut bangga begitu ya. Nah, ini adalah sisi emosional di gua. Yang sisi spiritual, kira-kira apa, bapak ibu? Grand why-nya? Boleh, tadi kan saya sudah kasih contoh 2 ya. Boleh, kira-kira ada yang mau mengambil insight? Kira-kira kalau kita kaitkan dengan spiritual, apa sih yang membuat kita grand why-nya menjadi seorang guru, menjadi seorang orang tua, menjadi seorang pribadi? Boleh. Ibu Bade, mau? Oh, kok jadi Bade? Mau maksud saya? Enggak. Silakan. Jadi pun kenapa satu? Enggak apa-apa, Mas Riani, silakan. Boleh. Nggak apa-apa mungkin kalau memang itu hati ya. Ya, enggak apa-apa. Seperti saya yang insya Allah sudah mau pensiun di tahun 40 tahun menjadi guru barang. Masya Allah, udah mau 40 tahun ibu. Ini untuk Oh, nggak kelihatan ya. dan lainnya itu ya nanti mungkin untuk penggali akhirat aja Masya dengan Allah. memberikan ilmu kepada anak-anak yang betul. itu ladang ilmu yang tidak kita rasakan ternyata itu dalam tabungan. Ya. Betul, pahala jariah ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi contoh ya. 4 bulan lagi pensiun. 4 bulan lagi pensiun. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana kita secara spiritual ya, bagaimana menjadi ini walaupun lintas agama ya, tidak hanya Muslim kan, untuk rekan-rekan kami yang Muslim juga sama. Bagaimana menjadi sajadah pandang kita perjalanan memberikan ilmu itu, memberikan kebahagiaan yang itu, anak hidup kita menjadi amal jariah kita, menjadi tabungan kita begitu ya untuk hari kelak gitu ya, Masya Allah. Jadi hal-hal seperti itu tuh mungkin bagi guru yang sudah lama juga merupakan panggilan juga nggak sih, panggilan hati nggak sih mengajar itu? Iya, betul ya. Ya, ibu-ibu, oke. Nah, sekarang kita boleh masuk ke sini ya. Apa sih permasalahan yang sering dihadapi oleh kita, permasalahan yang sering terjadi gitu ya, kaitannya dengan mungkin tadi ya, anak didik kita dan lain-lain di sekolah. Boleh apa yang sering dirasakan? Emosi. Emosi. Oke. Apa lagi Bu? Emosi. Memang ada 2 fase ya. Saya itu mengalami 2 fase. Ya. Fase jadul dan fase masa kini. Ya. Kalau jadul dulu tuh apapun anak-anak marah atau apa tidak dimarahin lagi orang tua. Betul. Sekarang marah Oke. sedikit aja gurunya dimarahin. Oh, Oke, seperti yang sudah curhat-curhat dari netizen ya. Dimarahin sama orang tua ya? Iya betul. Kan anak muridnya kalau dimarahin. Masalah di sekolah yang terjadi tadi ya, tadi berarti kan ada ketidakpahaman dari orang tua ya, ketika misalnya anaknya ditegur, anaknya kan diingetin oleh guru itu pasti karena sayang ya nggak? Nah, tapi orang tua menyalahartikan, begitu ya. Oke, itu masalah komunikasi ya. Yang berikutnya ada lagi nggak hal-hal yang sering terjadi, Bu? Oh, oke, baik. Itu terjadi di banyak sekolah ya Bu ya? Atau terjadi di banyak keluarga juga mungkin dirasakan betul? Oke, ada lagi? Pasti nama saya Abdulina. Mungkin kalau yang saya temui sekarang itu kurang lebih sama seperti yang Bu Suryani bilang ya. Kalau zaman dulu berdasarkan pengalaman saya Bu ya, kalau dulu kan ditegur oleh guru, pastinya langsung nunduk ya Bu ya. Kalau zaman sekarang anak murid itu kalau ditegur malah kita dipelotong balik, jadi tantang balik gitu Bu. Tantang balik ya. Nah itu sih yang lebih ke akhlak sih ya. Jadi emang tugas kami sebagai guru pada saat di era sekarang ini, ya itu sih kalau menurut saya lebih ke akhlaknya perlu sangat dibentuk betul-betul. Ya terima kasih. Akhlak ya, tadi hormat terhadap guru dan lain-lain ya. Oke, thank you. Nah, jawabannya salah satunya adalah kenapa sih tadi kita perlu talent DNA ini gitu ya, dari mulai masalah komunikasi gitu ya, anak didik kita itu seperti apa sih gitu ya. Nah, Izin, ya. kalau ada yang bertanya
berdiri dan di foto itu bukti bahwa kita aktif gitu. Oh iya benar boleh. Iya, lanjut. Ya, terima kasih Ibu. Ya, dari ulang berarti. Kalau tadi yang dokumentasi. Oke, di sini disampaikan oleh Confucius bahwa kalau ingin berencana 1 tahun tanamlah padi. Kalau ingin berencana 10 tahun tanamlah. Kalau ingin berencana 100 tahun didiklah anak bangsa. Aplaus buat Bapak Ibu sekalian saat ini tugas mulia menjadi sebagai seorang guru. Nah, di dalam dunia pendidikan, ternyata masalah-masalah pendidikan ya selain yang tadi Bapak Ibu sampaikan, ini ada banyak hal nih di dalam di berbagai riset gitu ya. Dari sumber Indonesia Career Center Network disampaikan, mahasiswa di Indonesia merasa telah salah memilih jurusan. Itu 87% gitu ya. Mudah-mudahan nggak dialami ibu-ibu di ruangan ini ya. Oke. Alhamdulillah ya sesuai ya. Kemudian 92% siswa SMA dan sederajat mengalami kebingungan dan ketidakpastian mengenai pilihan karir di masa depan. Dan mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai jurusan kuliah. Ini banyak sekali yang terjadi ya. Oke, next. Nah, ini dampak salah jurusan. Boleh disampaikan Dr. Kia dampak salah jurusan apa saja? Jadi dampak salah jurusan ini membuat biaya kuliah membengkak hingga 70%. Bahkan karena waktu yang dibutuhkan lebih lama jika mahasiswa harus memperbaiki jurusannya atau pelajari bidang tertentu. Banyak juga nih ibu-ibu misalkan nih udah kuliah ya, misalkan masuk aku pengen ikut-ikutan teman gitu ya di kedokteran, tapi ternyata nggak sesuai sama dia. Akhirnya mereka keluar lagi untuk kuliah menjadi guru seperti itu dan masih banyak lainnya. Kemudian 86% dari mereka tuh merasa salah jurusan karena dampak terhadap kesehatan mental. Kemudian 91% mereka merasa salah jurusan kehilangan motivasi dalam belajarnya. Bahkan 62,5% mahasiswa melaporkan rasa putus asa terhadap proses kuliah atau pendidikan. Indikator tekanan psikologis yang berkorelasi dengan stres. Gitu. Nah ini terjadi kan, kalau misalnya tadi ada yang melototin, ada yang apa gitu ya, gurunya ikut ini nggak sih? Kenapa kok murid saya malah yang ya nggak? Bisa jadi kan akhirnya, aduh udah saya nggak mental gue gitu ya, keganggu nggak ya mental gue. Belum lagi ketika orang tuanya ikutan Ikut campur. ikut campur, datang ke sekolah gitu ya. Itu tambah lebih stres lagi kan. Kesehatan mental kita bisa terganggu gitu ya. Tapi sama ujungnya kan ketika misalnya di pangkalnya ada yang salah, pasti di dunia kerja juga banyak ininya ya. Next. Di rumah tangga deh boleh begitu. Nah ini semua kita banyak yang rumah tangga kan? Ya. Boleh nggak kita bahas sedikit yang rumah tangga? Boleh. Buat belajar bagian belum. Bagian belum belajar. Nanti menentukan calon suami, calon istri pakai calon DNA. Setia apa enggak gitu ya? Oke. Di rumah Enggak lah. Nah, kemudian yang nikah lagi itu coba bilang ke ibu kepala sekolah boleh atau enggak? Boleh nggak ya? Satu aja cukup ya, bismillah ya. Oke, nah, Jadi rumah tangga. baik. Nah ini masalah rumah tangga nih Bu. Jadi 31% dari 1,5 juta pernikahan bercerai sebelum 5 tahun. 67% pasangan melaporkan konflik utama berasal dari komunikasi yang buruk. Begitu pula yang tadi ya, yang terjadi di ibu guru dan juga orang tua murid. Kemudian 69% konflik rumah tangga berasal dari perbedaan pola kepribadian yang tidak dipahami. Dan 83% perceraian bermula dari kesalahpahaman dan asumsi terhadap perilaku pasangan. Lagi-lagi banyak sekali masalah komunikasi ya. Perceraian dimulai dari komunikasi yang kurang baik dan lain-lainnya. Ini Pak Info. Ini calon DNA sudah dipakai juga oleh yang suka nikahin apa? Kementerian Agama. Para penghulu di Jakarta Selatan dan lain-lain sudah menggunakan calon DNA ya bagi pasangan-pasangan yang mau menikah. Maka diberikan mereka diberikan pembekalan coachingnya juga gitu ya, jadi untuk mereka. Next. Tepuk sakit.
mengalaminya. Sampai di sini nih, risiko gangguan psikologis, betul, kecemasan, depresi ya, naik 1,5 sampai 2 kali lipat untuk anak-anak dari orang tua yang bercerai gitu ya. Kenapa di daerah sini jadi happy ya? Oke, kita doakan yang mengalami ya. Anak usia 7 sampai 14 dengan orang tua bercerai memiliki kemungkinan 16% lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental ya, kecemasan, depresi dibandingkan anak-anak lain ya. Ini riset-risetnya ya. Sumber perceraian pada generasi berikutnya meningkat jika orang tua divorce begitu ya. Dalam keluarga yang konfliknya tinggi, konflik orang tua berkorelasi terhadap gejala PTSD, stres pasca trauma pada anak-anak. Nah, salah satunya, Bismillah kita bisa lakukan dengan talent DNA ini. Oke, next, apa solusinya? Nah, pertama adalah kita kenal diri, kita kenal pasangan, ya. Kemudian kita juga kenal keluarga kita, ya, putra putri kita dan lain-lain. Kalau ibu bapak punya tim, begitu ya, kita juga kenal timnya. Kemudian kita kenal siapa atasan kita dan seterusnya, begitu ya. Untuk meminimalisir hal-hal tadi, banyak sekali kan hal-hal yang terjadi yang tidak seharusnya bikin kita stres dan lain-lain ketika kita lakukan hal ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lakukan kegiatan hewan, ya. Kalau yang barusan kira-kira siapa yang menang? Boleh petaknya yang sebelumnya? Nah, yang ini tadi siapa yang menang kira-kira? Kalau misalnya ya race-nya adalah naik pohon gitu ya. Siapa yang menang? Oke. Nah, kalau kita adakan olimpiade hewan, kita lakukan ini, kira-kira pemenangnya siapa dan pada racing mana? Oke. Elang pada pertandingan apa kira-kira dia menang? Oke. Semuanya ada. Balik lagi, semuanya ada sepertinya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya Guru Hantu sebagai wasitnya lah ya. Nah, kelinci pada saat dia berlari, lomba lari dia akan menjadi pemenangnya, betul. Kemudian tupai pada saat memanjat, betul, memanjat atau melompat, memanjat ya. Bebek pada saat perlombaan berenang, gitu ya. Dan elang pada saat terbang. Jadi kalau misalnya kita mengatakan elang saja juga nggak bisa. Orang kalau misalnya disuruh yang lain bisa nggak gitu ya? Ya nggak kalau ini. Ya. Jadi sekali lagi tetap ada pemenangnya masing-masing, ada keunggulannya masing-masing. Next. Nah, kita akan bahas sekilas tadi mengantarkan kepada talent DNA. Kita akan membahas tentang self awareness. Self awareness ini adalah brand lain mengatakan 2020 sadaran bahwa memahami diri sendiri ini berarti kita memiliki pemahaman yang sangat baik tentang emosi kita serta kekuatan, keterbatasan, sikap, nilai-nilai dan motif Anda. Bukan berarti tidak punya keterbatasan ya. Saat kita self awareness, kita justru memahami apa yang menjadi keunggulan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita. Yuri mengatakan meskipun 95% people mengakui bahwa dia adalah self-aware, ternyata only 10%, 50% saja yang 15% saja yang betul-betul menemukan self-aware dalam dirinya. Gitu. Jadi ini hal barang langka. Jadi kalau ada Bapak Ibu 36 orang di ruangan ini yang betul-betul ingin mengetahui dirinya, itu keren apa keren banget? Keren banget ya, karena ini adalah hal yang langka. Nah, kita punya formula, namanya di sini adalah growth sama gear. Di formula ini pertama adalah dia investmentnya plus fit kali talent DNA. Jadi talent DNA-nya Bapak Ibu apa? Kita investasikan waktu di situ dan seterusnya, maka di situ akan ada perkembangan. Seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Di sini ingin mengetahui apa sih yang menjadi keunggulan kita dan seperti apa kita bisa bertumbuh seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dalam sebuah studi begitu ya.
di Nebraska University. Pada 1.000 orang siswa, kita lihat ternyata di sini ada dari dua komunitas tidak sesuai talentanya. Dari lomba pelatihan baca ya, speed reading, tadinya 90 kata per menit, 788%. Artinya kita itu memiliki lahan subur dan lahan kurang subur di dalam diri kita, dan kita harus menemukan lahan itu ya, supaya kita bisa 3E. Apa 3E ini Bapak Ibu? Excellent. Yang pertama adalah enjoy. Agar kita bisa enjoy mengerjakan sesuatunya. Sama ya, anak didik kita juga sama seperti itu gitu. Ibu bapak juga sama seperti itu. Ketika kita bisa mengerjakan dengan sangat baik sesuai talent kita, kita akan sangat nyaman, enjoy, happy gitu ya. Yang kedua adalah easy, mudah. Mudah aja melakukannya. Udah kayak nyetir, kalau pertama kali nyetir gimana Bu? Aku susah mikir-mikir gitu ya. Kalau dalam nyetir udah apa mikir ya, udah ngebut aja, lancar gitu ya. Dan yang berikutnya adalah excellent. Kita bisa melakukannya dengan sangat baik ya, dengan performa terbaik kita, dengan versi terbaik kita. Nah ini ada kisah guru kami gitu ya, Pak Ginanjar. Ada yang sudah tahu ikutin IG-nya Pak Ginanjar? Oke, Ibu ikutin ya. Pak Ginanjar, dan kira-kira ini siapa yang sebelah kanannya? Anaknya. Ya, bukannya ya, anak kedua beliau ya. Nah, kisahnya Bapak itu kan Bapak seorang motivator, seorang penulis, seorang tokoh lah ya, pembicara juga gitu kan. Itu sangat menginginkan putranya seperti beliau. Betul ya, biasanya kita gitu ya, punya anak, pengen anak kita seperti kita gitu ya, atau seperti cita-cita kita begitu ya. Sering nggak Bapak Ibu? Oke, nah kita mau lihat nih, kisahnya seperti apa sih, kita lihat videonya. Videonya boleh bisa warga hidup bahagia dikaruniai 3 anak yang lucu, karena ternyata harmoni adalah kekuatan paling banyak. Maka sekolah yang menambah saja. Ini apa? Ketika seorang ayah gitu ya, bapak dengan anak, bisa jadi talentanya berbeda atau berbeda banget begitu ya. Jadi jangan paksakan keinginan kita atau cita-cita kita yang belum tuntas, belum beres gitu, ditimpakan kepada putra putri kita, kepada anak kita, atau mungkin kepada anak diri kita. Ada yang pernah mengalami? Mudah-mudahan enggak ya. Ada yang pernah mengalami nggak? Atau orang tua kita terhadap kita begitu? Ya, bisa jadi begitu ya. Nah ini, jadi koktelnya Pak Ari begitu ya. Kenapa beliau menjadi seorang motivator, pembicara di mana-mana begitu ya, tokoh dan lain-lain? Beliau adalah artikulatif. Jadi menyampaikan sesuatu itu dengan sangat fasih, dengan sangat mudah. Itu artikulatif, ciri-ciri artikulatif gitu ya. Ibu guru di sini rasa-rasanya sih terlatih artikulatif ya, tapi belum bisa jadi, belum tentu artikulatifnya ada di top 10 begitu ya, bisa jadi. Tapi kalau udah terlatih sih biasanya karena sudah melihat menara di Cilandak, menara apa Bapak Ibu? Menara sampai 65 begitu, ada di Cilandak ya, karena gigihnya beliau gitu ya, meyakinkan kami semua sebagai timnya untuk bisa membangun, sama-sama membangun menara 165 gitu. Self confidence beliau, goal getternya begitu ya, advisor, kemudian strategizer, convincing, vigorous dan lain-lain gitu ya. Nah dari hal-hal ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, mungkin ada yang pengen tahu yang ini tuh apa sih? Mungkin kalau dari kata kan langsung ingat, oh ini tuh adalah ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru kan seperti itu ya. Ada nggak yang pengen tahu? Kira-kira yang mana sih, yang nomor berapa sih yang pengen diketahui? Yang belum tahu secara artinya di sini, bukan arti, definisinya. Oke, kalau semua nanti kita lihat ini ya. Oke, terus berbeda di sini dengan koktelannya Mas Erik. Di mana Mas Erik ini adalah seorang fixer. Dia ingin memperbaiki
memperbaiki sesuatu begitu ya, fixer, solusi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di sini seorang Pak Ali, seorang figuresnya di atas, di top 10, figures itu kalau kerja intensitasnya tinggi, kayak nggak ada capeknya gitu, nggak ada masihnya gitu ya, nggak ada jeda, kalau kerja dari sini ke sini gitu ya. Ternyata Mas Erik figuresnya di bawah gitu, justru di bottom 5-nya, berlawanan maksudnya ya. Kemudian beliau juga seorang energizer, Mas Erik energizernya di bawah. Nah sebenarnya kan Pak Arif mengharapkan Mas Erik itu menjadi seorang tadi pembicara juga dan lain-lain ya, dia jadi public speaking. Ternyata Mas Erik secara ininya adalah artikulatifnya di bawah, begitu ya. Oke, next. Tapi beliau sukses dengan dunia yang tadi. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke talent DNA-nya. Ada yang sudah pernah tahu mungkin dari website, dari apa tentang talent DNA? Belum, oke. Jadi talent DNA ini sebenarnya adalah metode untuk mengidentifikasi ya pola perilaku alami dari seseorang untuk bagaimana mempengaruhi seseorang. Nah, secara apa? Secara respon yang spontan, begitu ya. Bagaimana sebenarnya buku ini juga sudah ditulis oleh Pak Ari di 25 tahun yang lalu. Di bagian belakangnya ada yang punya buku Pak Ari Ginanjar, buku yang ini di perpustakaan? Okay. Ada ya? Nah, ini di 25 tahun yang lalu bukunya Pak Ari, di bagian belakang itu ada tentang hal ini begitu ya. Ada questionnaire-nya, namun belum dalam bentuk digital. Nah, 2 tahun yang lalu kita lakukan dalam bentuk digitalnya seperti itu ya. Kita lakukan yang tadi ibu kepala sekolah kita, Bu Titi sudah tahu 3 halnya adalah drive, network, action. Jadi bukan tes darah, namun kita menjawab beberapa pernyataan, begitu ya, pernyataan. Dan nanti kita akan ketahui apakah kita termasuk yang lebih dominannya drive-nya seperti apa, network-nya seperti apa, dan kombinasi action-nya seperti apa, begitu ya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini contoh-contohnya. Ini terbagi ke dalam 2 lagi masing-masing. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita ingin melihat, sebenarnya kalau kita belum tes, tidak usah terlalu membaca ini terlalu detail, nanti khawatir bias gitu ya. Tapi ini untuk pengetahuan kita, drive ini ada achieving, ada understanding, gitu. Contoh-contohnya di situ kompetitif misalnya. Kalau misalnya kita terdorong karena, oh misalnya Ibu A sudah bisa melakukan ini dengan sangat baik, kenapa saya belum bisa? Saya harus bisa. Nah itu berarti bisa jadi Bapak Ibu ada kompetitif, begitu. Kalau misalnya kita sudah punya tujuan, pokoknya dikasih tujuan apa enggak sama ibu kepala sekolah, saya nggak punya tujuan nih, maunya saya begini. Nah, bisa jadi Bapak Ibu adalah seorang go-getter, gitu. Atau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan kontribusi yang terbaik, pokoknya inginnya kerjaannya itu berdampak gitu ya, kerja sesuatu yang besar, yang kecil kadang-kadang tidak terlalu menantang gitu ya. Bisa jadi Bapak Ibu adalah signifikan, gitu ya. Atau yang understanding di sini, Bapak Ibu senang misalnya berpikir panjang, mendalam dan seterusnya. Ini bisa jadi seorang kontemplatif. Oke ya, nanti enggak katanya nggak mau acung tangan, gitu ya. Nanti ngisi sendiri aja gitu ya. Atau seorang developer, kesediaan untuk mengembangkan potensi baik diri maupun orang lain. Sabar gitu ya. Anak-anak kita, murid-murid kita, tadi kan dengan berbagai macam gitu ya. Kita sabar memberikan petunjuk, bimbingan dan seterusnya. Kita bisa jadi ada di sini, ada di developer. Atau tadi energizer seperti yang saya sudah contohkan pada talentnya Pak Ari tadi. Kalau action, kita bisa bicara tentang bagaimana kita mewujudkan itu menjadi sebuah dari vision to reality. Jadi sesuatu yang tindakan, gitu ya, betul tindakan. Nah di sini ada 2, ada thinking, ada doing, ya. Nah di sini bisa jadi misalnya ibu-ibu guru nih yang punya banyak inovasi biasanya banyak di sini yang sering langsung pop up, ada ide ini, ada ide itu, ada ini, ada itu, ada nggak? Oke, nah bisa jadi itu adalah orang-orang yang inovatif. Apa misalnya di sini
pada saat kita tadi seorang resourceful, oh di sekolah ini seperti ini, tapi kita punya tujuan kayak begini, oh dioptimalkan segala resource yang ada, begitu. Bisa jadi orang tersebut adalah resourceful, begitu ya. Oke. Kira-kira kalau Bapak Ibu seperti ini, nah boleh berpasang tangan dulu. Kita punya waktu 1 menit 2 menit dulu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, tapi benerannya nanti harus mengisi ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu tebak-tebakan nih pasangan, boleh ganti pasangannya depan belakang. Kalau tadi kiri kanan, ini boleh depan belakang. Ya. Boleh. Berpasangan. Tidak kelihatan. Matanya udah rapot. Bisa disentuh. Nah ini boleh. Kelihatan ya? Zoom. Ya. Tidak bisa di zoom. Ibu nge-zoom sendiri bisa kok. Oke. Ini boleh bukan diterkasih, diingat-ingat aja sedikit ya. Misalnya mau pilih 3 atau 5 dari rekan-rekannya? 3 aja. Oke, boleh. Apaan sih? Besar. Ya, boleh. 3 yang paling dominan menurut ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Selama berinteraksi kan pasti udah sering berinteraksi, betul? Nah, kira-kira pasangannya itu teman ya, teman yang lebih apa aja? Ada lagi Bu. Menilai apa aja? Jadi ibu menilai ibu menilai ibu gitu. Oke. Baca lalu. 3 aja. Iya jangan cepet-cepet Bu. Bingung nih Mas, Baca. pilih yang mana? Nah, mau lihat di drive dulu ya Bu ya? Ada di mana? Mana sih aku nih? Mana sih? Oh di foto dulu, di foto. Boleh terus. Jangan deh, jangan di foto. Kok bisa? Bisa. Sambungnya kabelnya Udah susah sambungin. itu depan gede itu depan top. Ini baju dia nih. Aku badan gua. Kira-kira Ibu ada pilih yang mana? Ini kalau yang di drive Bu. Kompetitif. Oh kita menilai orang lain. Iya. Catet ini mah. Bagi aja. Kata mungkin. Kalau misalnya dikatakan yang baik-baik aja, sebenarnya semuanya netral. Nah, tergantung kita menggunakannya dalam porsi yang tepat. Porsi yang tepat itu adalah spotlight, atau pada saat kita berlebihan atau low, dia akan menjadi blind spot. Oke, yang sudah mengenal pasangannya berdua tadi, yang menemukan 3 siapa? Suyani coba. Nilai ini ya. Suyani menilai Budini sama Alina. Ayo Bu. Ewan. Barang mau dibikin. Ya, semuanya ini ada kesamaan. Sama-sama berisik. Tapi dua-duanya kreatif. Oke. Kemudian kerja kerasnya bagus. Oke, sebentar. Kita akan mengenali ya. Tapi kan lihat dari sini. Ya oke, ya nggak apa-apa Bu. Jadi kalau misalnya tadi kan kata ibu kan berisik ya, berisik itu, oke, berisik itu kata lainnya di sini bisa jadi adalah artikulatif. Iya, begitu ya. Ya artikulatif. Terus apa lagi tadi Bu? Ini anak kerja keras. Anak pekerja keras, pigeoners. Bisa jadi pigeoners. Ya. Terus apa lagi Bu? Bukan orang Magelang. Oke. Tadi Ibu bilang adalah kreatif. Berarti bisa jadi adalah inovatif. Apa lagi Bu? Apa aja mau lihat kepala juga mau. Oke, Mbak Lina, Bu Lina atau Ibu? Berdua kalian. Ya, Bu Dini atau Bu Lina mau memberikan feedback ke Ibu? Lina, Ibu apa? Kurang lebih menurut teman-teman, Ibu apa aja? 3 aja. Mungkin kita baru kenal. Oh ya udah. Yang itu Bu yang udah mengenal. Nah ini. Bu Dini, boleh Bu Dini. Kalau saya mengenal Bu Kenal ya? Yani, saya betul udah mengenal lama ya. Oke.
Oke, bisa jadi kalau dari talentnya bisa jadi apa Bu? Kan Ibu udah pegang itu. Nah, apa kira-kira namanya dari talentnya? Tegas. Oke. Thank you. Nah, bisa jadi Ibu tadi vigorous, kemudian kalau misalnya ingin melihat sesuatu rapi, bersih, sempurna, bisa jadi seorang perfeksionis, bisa jadi. Nah, yang ketiga tadi apa Ibu? Bertanggung jawab, accountable ya, bertanggung jawab. Oke, kasih aplaus. Wah. Oke, siapa lagi yang mau berbagi? Bu sudah menemukan pemennya seperti apa? Ayo. Ini baru Satu yang paling menonjol dari Bu Heni, Bu Heni ini walaupun dari usia sudah cukup matang ya Bu ya, tapi Bu Heni sangat energik Bu. Setiap pagi Bu Heni masih kuat mengejar-ngejar busway. saya nggak kuat. Terus Bu, satu lagi nilai plus dari Bu Heni adalah Bu Heni ini walaupun dari usia lebih senior daripada kami ini, tapi Bu Heni itu nggak mau kalah Bu. Jadi biarpun sekarang semua Bu di era yang serba digital ini, Bu Heni juga mau, iya betul, dia mau mengoperasikan perangkatnya sendiri. Terus belajar komputernya tuh Bu tetap dioperasikan sendiri. Luar biasa ya Bu Heni. Nah, bisa jadi mungkin kalau dari talentnya tadi adalah seorang yang kompetitif, bisa jadi gitu ya, karena beliau nggak mau tertinggal, mau kalah gitu ya. Oh pasti saya juga bisa, begitu ya Bu Eni ya. Oke ya, terus yang tadi ada accountable-nya, misalnya ada vigorous-nya bisa jadi ya. Oke, Bu Eni melihat Ibu Bu Rini, lihat Ibu Rini seperti apa? Ini suka berbagi. Oke. Kalau kita ada pertanyaan, kesulitan, dia mau membantu. Oke. Ya. Oh, Bu Rini doang kita enggak boleh. Jangan cemburu Bu, ini kan yang jadi pasangannya adalah Bu Rini ya. Oke, lanjut. Bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Oke. Tanggung jawab, mau berbagi. Mau berbagi bisa jadi dari affectionate atau dari caring gitu ya. Oke. Kalau kita ada kesulitan, mau membantu. Mau membantu. Oke. Kalau menurut aku, Mama Almen suka kasih masukan, terus kadang suka marah. Curhat. Marahnya bentuknya apa? Tegas atau seperti apa begitu? Iya, kadang tegas, kadang ya. Apa ya? Ayo. Tapi dia baik, bisa jajani. Iya. Oke, bisa jadi seorang advisor ya. Advisor kan senang menasihati gitu ya. Oke. Mau direpotin. Kalau tegasnya bisa jadi dari autoritatif gitu ya, bisa jadi dari decisive. Ya, kalau sudah tahu hal ini, dia menentukan atau mengambil keputusan. Oke, boleh sebaliknya. Mama siapa? Mama Almer sama Mama Hairani gimana? Terhadap Mama Hairani? Mama Hairani ini dia lulus ya, dia lulus tuh maksudnya dia menghindari Konflik. ya, Oke. menghindari konflik. Terus dia seperti tim itu kadang-kadang bukan melalui materi tapi dari timnya. Oke. Oke. Harmoni ya jadinya ya. Betul. Ini udah tahu aja. Terus dia gampang menerima pendapat. Mudah menerima pendapat ya. Kayak misalnya kalau misalnya nggak sesuai sama dia, aku yang pakai gitu.
Oke. Nah, salah satunya itu bisa resourceful, jadi menerima dulu apa yang menjadi pendapat ibu. Oke, thank you. Applause buat semua bapak ibu. Kelas 10 besar adalah pola stres. Bisa jadi yang ini adalah pola stres kita. Karena apa? Karena yang ini tidak terasa. Jadi kalau kita misalnya harus melakukan itu, bisa nggak gitu ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi bisa jadi ini misalnya orang ini ya, orang ini contoh. Dia convincingnya sangat jago, signifikan, melakukan hal-hal terbaik yang besar, dia oke. Dia juga memegang prinsip. Kemudian dia juga melakukan kalau misalnya ada hal-hal yang ada di dalam pikirannya, dia menyampaikan dengan lugas. Nah, yang terbawah adalah di sini strukturnya di bawah. Bisa nggak sih orang ini berpikir secara struktur? Bisa nggak? Bisa, karena di dalam 45 kita punya, gitu ya, orang ini punya. Namun tidak terlatih. Jadi dia lebih suka berpikirnya fleksibel, lebih suka berpikirnya lebih acak, gitu ya. Harus, nah kalau di dalam tim Ibu Titi, mungkin misalnya Ibu lagi melakukan penugasan nih, gitu ya, terhadap tim. Kita harus melihat nih, kalau misalnya pekerjaan yang membutuhkan struktur, ketika ada ketuanya yang strukturnya di bawah, itu harus mengkombinasikan dengan orang yang ada strukturnya di atas, gitu ya. Nah, bisa jadi ini lebih parah nih, kalau dalam konflik ya. Orang ini courageous-nya di atas, mau menyampaikan tadi apa yang ada di dalam pikirannya, nggak segan-segan begitu, dan harmoninya di bawah. Nggak peduli, nggak peduli gitu ya, hati orang lain mau sakit hati, mau apa gitu, pokoknya nyampein aja dulu. Nah, beda kondisinya ketika orang ada di sini, courageous-nya, harmoninya juga ada di 10 besar. Dia mau menyampaikan, tapi dia berpikir untuk oke, saya mau sampaikan. Kan itu menjadi ini ya, menjadi kayak unek-unek terus ya kalau nggak disampaikan. Tapi saya harus menyampaikannya dengan baik gitu ya, dengan misalnya lebih soft gitu ya. Nah itu perbedaan kombinasi ini yang tadi dikatakan. Setiap orang itu punya keunikan. Tak ada satu orang pun yang sama gitu ya. Bahkan disampaikan tadi kan secara teorinya 119 desilien ya untuk kesamaannya. Jadi oktadesilien. Jadi Bapak Ibu dengan teman-teman yang lain bisa bisa dipastikan itu akan berbeda susunannya. Ambil yang 45 item full report, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan yang full seperti ini reportnya, begitu ya. Jadi kita bisa tahu kombinasinya, bagaimana cara mengefektifkannya, bagaimana cara mengembangkannya dan seterusnya. Apalagi kalau kita tindak lanjuti dengan coaching, gitu ya. Next. Nah ini saat ini ada juga yang self coaching ini di dalam toolsnya kami di AI-nya self coaching. Tapi untuk yang lainnya ini udah ada berbayar ya saat ini. Dan kita bisa juga lakukan coaching dengan coachnya sendiri seperti itu ya. Oke. Kalau ini untuk organisasi, nanti untuk sekolah, misalnya Ibu Bu Titi akan mengambil DNA, AI talent manajemennya. Jadi setelah kita punya guru-guru misalnya semua, kita akan rekatkan, kita kemudian melihat untuk talent acquisition, talent development-nya, talent retention-nya, ini sangat bagus untuk sekolah begitu ya. Mungkin 3 menit ya, Mbak Tati silakan demokan untuk yang Nah ini cocok ya Bu ya untuk anak-anak murid gitu ya, dan ini cocok. Nah tadi kan dibahas juga terkait orang tua dan guru, kemudian murid dan juga guru, bahkan murid dan orang tua. Nah ini cocok banget, ini ada namanya AI Talent Potential. Jadi AI Talent Potential ini kita bisa melihat potensi dan gaya belajar apa yang sesuai dengan per anak masing-masing, karena per anak masing-masing ini perbedaannya tadi talent DNA adalah 119 oktadesilien, yang artinya adalah tiap anak itu sangat-sangat berbeda.
Dan begitu pula kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita bisa menyesuaikan. Oh, anak ini si A cara pendekatannya seperti ini, anak B cara pendekatannya seperti ini. Kita bisa melihat ini contoh potensi gaya belajar. Kita melihat misalkan ini pilih siswa ingin berkomunikasi dengan siswa tersebut. Kemudian kita bisa melihat nih potensi dominan Nova Bintang. Nah, potensi dominan Nova Bintang ini analisanya seperti apa? Oh, Nova Bintang ini adalah orang anak yang personalizer. Kemudian Nova memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, memahami kebutuhan mereka dengan baik. Nova ini adalah orang yang visioner, memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan berpikir secara panjang. Udah tahu sih visi dan misi kedepannya seperti apa. Kemudian anak yang convincing, mampu memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Dan ini kita bisa melihat ibu-ibu semua dukungan pengembangan di masa depan. Nah, kita bisa melihat dengan kombinasi talenta ini, si A ini akan menjadi seorang pemimpin yang mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain. Gaya belajar yang cocok untuk anak tersebut, gaya belajar yang cocok untuk Novan adalah kombinasi visual dan auditori. Nah, gaya belajar visual akan membantu Novan dalam memahami konsep dan melihat gambar, diagram maupun video. Kemudian gaya belajar auditori akan membantu Novan dalam memproses informasi dan mendengarkan penjelasan serta diskusi. Bahkan kita bisa melihat saran pendekatan belajar secara efektif yang sesuai dengan anak tersebut. Nah, kemudian kita bisa melihat karir dan juga ingin menggunakan AI. Kemudian kita bisa melihat contoh rekomendasi jurusan nantinya, bahkan yang paling sesuai dengan talenta si anak tersebut seperti apa, agar tidak ikut-ikutan ya Bu ya, nanti akhirnya salah jurusan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya seperti apa, kemudian bahkan hingga rekomendasi jurusan kedepannya seperti apa, rekomendasi karir atau profesinya yang sesuai dengan anak tersebut, sesuai dengan talentanya. Kemudian interaksi sosial. Nah, kemudian di interaksi sosial kita bisa melihat si A ini adalah talenta-talenta yang dimiliki si A ini dapat diasumsikan bahwa ia adalah seorang yang sangat ahli dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah talenta-talenta yang mungkin tadi sudah dijelaskan ya dengan Bu Cucu. Contohnya seperti personalizer, mampu membuat orang lain merasa dihargai. Ini adalah dukungan emosional. Mungkin kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua ya Ibu ya, kita bisa melihat dukungan emosional apa sih yang bisa kita berikan agar kita lebih memahami anak tersebut. Begitu pula cara kita dalam memberi nasihat gitu ya Bu ya. Ini adalah dukungan emosional yang sesuai dengan talentanya. Contoh adalah personalizer, butuh perhatian dan dukungan personal yang menghargai keunikan anak tersebut. Dukungan yang menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan dengan orang lain. Bahkan dia ingin diberi pengakuan atas kontribusi dan prestasi anak tersebut. Ini pasti sangat-sangat berbeda setiap anak. Maka itu kita lihatkan dan diisi juga ya tatalan DNA-nya agar terlihat potensi yang paling sesuai dengan anak tersebut seperti apa, bahkan dengan dukungan emosional yang akan kita berikan. Begitu Ibu semua. Nah, ini adalah contoh dashboard dari AI Talent Potensia. Dari misalkan kita ingin melihat di guru ya, misalkan Bu Titi atau Bu Win gitu ya, ingin melihat anak tersebut, ingin berbicara atau berkomunikasi dengan tersebut gitu ya, mungkin anak kelas 6 atau berapa gitu ya. Jadi kita ingin melihat nih contoh talenta-talenta anak, mungkin di perlombaan ya Bu ya, pengen anak tersebut misalkan lomba pidato ya, lomba pidato atau lomba apa yang debat gitu ya, yang membutuhkan anak yang misalkan contoh artikulatif gitu ya, yang mampu mengutarakan dan juga mampu berkomunikasi yang baik. Kemudian orang yang accountable dan inovatif misalkan ya Bu ya. Ini tiga talenta. Kemudian kita bisa melihat, langsung kita pencet cari talent teratas di 10 talenta terbaik anak tersebut, dipencet. Nah,
kita bisa melihat, nah ini adalah persenan-persenan dari setiap masing-masing anak. Nah, nggak terlihat ini harus Buat kaki ya. Kita mah tidur aja ya. baik. Batangan dulu bagus. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi selain untuk pribadi, barusan kita sudah lihat dan pahami ya, bagaimana ini sangat berlaku sekali, bagus sekali untuk institusi gitu ya, untuk sekolah. Karena kita tadi sebagai guru, mungkin sebagai guru kelas gitu ya, apalagi kelas 6 mungkin ya, anak-anak udah mau masuk SMP gitu ya, mereka mau seperti apa dan seterusnya, perlu diajak ngobrol gitu ya, mau SMP mana dan seterusnya, cita-citanya apa. Sangat perlu memahami diri mereka sendiri. Nah, para guru terbantu, kenapa terbantu? Karena kita bisa ngobrolnya lebih nyambung begitu ya, lebih nyambung. Bu, udah ada yang punya putra SMP, SMA di rumahnya gitu ya, itu juga akan sangat membantu mereka begitu ya. Bagaimana EATM ini, AI Telan Potensia ini membantu mereka untuk berkembang lebih baik lagi begitu. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara pengisiannya? Ini sangat simpel. Tadi seperti saya sampaikan, ada sekitar 90 pernyataan. Bapak Ibu tinggal menggeser kursor kiri atau kanan. Kalau kanan berarti sangat setuju. Kalau mentok banget berarti sangat setuju. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya, saya gesernya sampai sini. Bapak Ibu menggesernya sampai yang titik mana sesuai apa yang dirasakan, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya tidak setuju kemana? Gesernya ke kiri, ya betul, seperti itu ya. Jadi mudah saja, kurang lebih bisa dilakukan dalam sekitar 20 sampai 30 menit. 25 menit sudah selesai biasanya, seperti itu ya. Next. Itu tadi sudah, ya ITM sudah. Satu lagi. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin perlihatkan video ini. Boleh kita simak baik-baik.
Baik. Ada yang kasih mic. Apa sih? Gak apa-apa Kak. Vincent. Ya ampun. Oke. Ini dari video yang tadi saya melihat dua anak saya ya Bu ya, yang satu perfect banget, itu adiknya, yang satu memang butuh pengarahan karena dia ADHD. Tapi karena kalau dilihat tidak terlihat, nah saya bawa dia terapi sampai tuntas, jadi nggak akan kelihatan. Perbedaannya udah jauh banget dari yang pertama kali saya tahu dia ada perbedaan dengan yang lain, saya langsung bawa dia terapi. Cuma di situ saya lihat bahwa anak itu berbeda-beda, itu betul. Apalagi kita guru-guru harus memahami begitu banyak anak. Kalau saya memang tahun ini ngajar kelas 1 jumlahnya sedikit 22, tapi malah lebih kelihatan ya, lebih harus memahami. Gak bisa malah tutup mata tuh gak bisa, bahkan malah diledekin. 22 anak masa gak tahu sih sifatnya gitu. Jadi sini saya melihat oke, jadi saya jadi belajar lagi gitu ya, karena di kelas juga ada anak yang kayak gitu belajarnya. Saya suka ini padahal itu kan kemampuan dia ya, yang harus kita salurkan. Cuma kan mungkin di sini ada drama itu ada gitu, marching band, tapi masih kelas 1. Ya cuma itu jadi perjuangan saya bahwa oke, saya harus lebih sabar lagi memahami. Oke, saya harus bisa lagi memahami bahwa anak ini harus kita arahkan seperti ini, seperti ini. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu penonton juga sampai berpindah dulu ke sini, Bu Titi, untuk menonton. Boleh juga memberikan insight dari Ibu. Ternyata anak yang disangka oleh guru itu yang berisik dari kelas lalu mahal, ternyata di balik kenakannya itu ada potensi kemudian itu yang tidak harus semua itu yang pintar itu dari pengetahuan. Ternyata anak juga ada yang pintar dari keterampilan. Anak itu yang suka teriak-teriak, suka aktif, ternyata mereka itu ketika kita ikut lomba dengan juara, ketika ikut lomba olahraga juara. Jadi setiap orang itu mempunyai kepintaran masing-masing. Kita tidak boleh membedakan yang pengetahuannya bagus dan pintar. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak, luar biasa Bu Titi selaku kepala sekolah. Betul Bapak Ibu? Oke. Jadi satu hal ya yang disampaikan oleh Albert Einstein ini bahwa everybody is genius, gitu ya. Everybody is genius kita dan anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Asal. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya kita sudah sampai di penghujung. Luar biasa materi yang kita dapatkan hari ini, khususnya kita sebagai pendidik dan sebagai ibu-ibu yang ada di sini. Anak ini adalah suatu bekal ya untuk anak-anak kita. Ya, saya sendiri punya pengalaman ya Bu ya. Anak saya umur 2 ya. Sempat anak yang bermasalah karena saya tidak mengenal pattern DNA. Ya, anak saya bermasalah yang umur 2 tidak mengenal pattern DNA ini. Seandainya saya belum kenal mungkin tidak terjadi seperti itu. Ya, ini pelajaran buat kita ketika kita memiliki anak-anak yang mungkin konteksnya bermasalah, baik dalam pendidikan maupun pergaulannya, kita jangan langsung menghakimi gitu ya, Bu ya. Kita cari dulu, ya kita pelajari dulu, ya kan?
kita cari dulu sumbernya dari mana. Ya karena insya Allah semuanya itu pasti ada solusinya ya. Ya jadi waktu itu Bu, anak saya sempat bermasalah, nggak mau sekolah ya. Saya sampai ke rumah sakit, menghubungi psikolog, ya kan? Ya, karena kita menganggap, oh ini ada masalah nih dari dalam. Ternyata memang karena saya memaksakan anak saya sekolah yang bukan pada programnya. Dan di sini kita perlunya belajar. Yang namanya belajar itu tidak hanya sampai usainya aja, harus terus kita lakukan. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga, tetap kita perlu belajar. Karena itu modal kita. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung acara. Agar kegiatan kita ini selalu mendapatkan ridho dari Allah, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Pak Jaki. Pak Jaki, silakan Pak Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu sekalian, marilah kita akhiri acara kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma hdina fiman hadayt wa 'afina fiman 'afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaki, terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber kita, ibu bapak guru yang telah hadir, serta ibu-ibu yang semua berkenan hadir di sini untuk mengikuti pelatihan ini. Sebelum acara kita akhiri, saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan dan perbuatan kurang berkenan. Nanti sebelum diakhiri kita ada sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu, di sini ada yang bertanya lagi. Oh iya bisa. Ada anak yang dia mudah keluar kuliah, malah dia di dalam di rumah aja kan mungkin untuk itu kan nanti mungkin saya hubungin Bisa Bu. Ada konsultasi. Bisa kita coaching. Baik. Ya diganggu kasihan. Oke, alhamdulillah terima kasih. Berarti foto bersama ya Bu ya. Nanti kalau misalnya mau ada yang bertanya, konsultasi silakan hubungi nomor ini ya. Silakan. Terima kasih Bu. maksudnya Bu Jaki itu dia tahu kalau kita dia bisa diikut bisa bilang mau nggak dia nggak mau Naik aja Bapak. Terus kan? nah sini lo kok video sih mana handphone siapa handphone siapa lah kita nggak ada nggak bisa kita nggak tadi juga pakai mana Bu Titi. iya handphone Dinda temenin lu bos kalau Dinda pura-pura enggak udah jangan Pak
Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Ada handphone buat di sini nggak? Bisa minta punya yang bisa minta ini. Oh, itu yang kunci Pak. Narasumber. Set gelap banget ini. Ada gerakan awal SD Cipinang Muara Kadang nggak ada. Mana? Ya 1, 2. 1, 2. Terus sih. L. 1, 2. Ah. Sip. Dia cukup